Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kemarin terakhir kita membahas tentang masuk Islamnya dua sahabat besar, yaitu Hamzah paman Nabi Ibn Abdul Muttalib dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mereka masuk Islam berdekatan ya, di tahun ke-6 dari masa kenabian. Jadi sudah 6 tahun Islam itu ada, mereka baru masuk Islam. Jadi seolah mereka ini masuk Islamnya agak dalam tanda kutip berbeda waktu, terlambat ya. Dibanding dengan mungkin Islamnya Abu Bakar, Utsman, Ali, Abdurrahman ibn Auf ya. Kenapa? Karena pada mulanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu adalah penentang yang paling keras dari dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya karena ayahnya adalah pembuat berhala dan memiliki fanatik buta yang tinggi, sehingga dia di awal ketika Islam menyerukan dakwah tauhid, meninggalkan berhala, Umar beserta dengan keluarganya tentunya, ayahandanya Khattab, itu yang memberikan penentangan yang luar biasa. Maka masuk Islamnya Hamzah dan Umar ini membuat kaum Quraisy, kafir Quraisy itu betul-betul meradang. Apalagi baru pertama kali sejak 6 tahun dakwah Islam ini ada, itu orang-orang kaum muslimin berani untuk tawaf di Ka'bah sambil bertakbir, itu baru di saat masuk Islamnya Umar. Sebelum masuk Islam Umar, mereka semua sembunyi-sembunyi, mau sholat sembunyi-sembunyi, mau tawaf sembunyi-sembunyi ya, mau ini sembunyi-sembunyi. Setelah masuk Islamnya Umar, maka tidak ada lagi sembunyi-sembunyi. Seolah ini dua bodyguard, dua penjaga yang siap menjaga kaum muslimin di saat ingin melaksanakan berbagai macam aktivitas ibadah. Nah, ketika suasana yang sedang begitu naik, kaum muslimin punya keberanian, tiba-tiba ada beberapa makar dari orang-orang kafir Quraisy. Mereka tidak berani dengan kekuatan fisik, maka mereka menggunakan kekuatan politik ya. Kekuatan fisik tidak bisa, mau memukuli lagi orang-orang Islam nggak bisa ya, mau menyakiti orang Islam nggak bisa, mau ini nggak bisa. Kenapa? Karena kaum muslimin sudah memiliki kekuatan. Maka akhirnya mereka mencoba untuk memainkan kekuatan politik. Di antara kekuatan politik yang mereka mainkan, mereka menghasut ya, mereka menghasut. Kemarin mungkin Bapak Ibu masih ingat di saat Hamzah itu membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kala itu Nabi dipukuli oleh Abu Jahal. Ya, Abu Jahal memukuli Nabi, terus ada yang mengatakan mengadu kepada Hamzah bahwa ponakannya dipukulin. Hamzah kala itu nggak mau bantu, tapi ketika disampaikan bahwa
Abu Jahal yang memukul Nabi itu menghina kabilahnya Hamzah, ya, Bani Hashim, maka Hamzah langsung tergerak, langsung mendatangi Abu Jahal dan langsung dipukul itu Abu Jahal. Nah, akhirnya ini dimainkan. Abu Jahal seolah mengatakan bahwa Bani Hashim saat ini sedang ingin memusuhi semua kabilah yang ada di Quraisy. Seolah Bani Hashim sudah tidak lagi menghargai berhala-berhala mereka. Terus dimainkan itu. Isu politik itu dimainkan sampai singkat cerita terdesaklah kaum muslimin ini. Karena Bani Hashim merasa kabilahnya itu terdesak, lalu mencoba untuk mencari ini masalahnya di mana. Oh, masalahnya ini di Muhammad. Masalahnya ini di Muhammad dan para pengikutnya. Maka mulai terdesak itu. Mulai terdesak diminta apa? Karena Bani Hashim seolah yang tadi namanya tinggi, tiba-tiba dengan peran politiknya Abu Jahal menggandeng semua kabilah yang ada di sini nih, mengucilkan Bani Hashim. Nah, ketika Bani Hashim ini merasa dikucilkan, lalu dirasa siapa yang mengucilkan? Siapa yang menjadi penyebab? Oh, ternyata kaum muslimin. Di saat itu sedang terjadi suhu yang panas nih di antara kaum muslimin dengan yang lain dari Bani Hashim. Nah, disitulah orang-orang Quraisy mendatangi Abu Thalib. Orang Quraisy mendatangi Abu Thalib. Abu Thalib, posisimu, ini saya ceritakan singkat, tapi intinya begitu. Mereka secara fisik tidak bisa, mereka menekan dengan yang sifatnya zahiriyah tidak bisa, maka mereka menekan dengan sifat yang tidak nampak. Peran politik. Akhirnya peran politik, sukunya Nabi terdesak. Ketika sukunya Nabi terdesak, sukunya Nabi dikucilkan, sukunya Nabi direndahkan, maka sukunya Nabi ini mencoba untuk melihat kenapa kita direndahkan. Oh, ternyata sebabnya adalah Nabi Muhammad. Maka sukunya di sini intensitasnya suhunya naik. Di antara mereka pada menyalahkan Nabi Muhammad SAW, yang menyebabkan sukunya kala itu turun pamornya, ya, yang menyebabkan sukunya kala itu terhina. Maka yang dilakukan oleh Abu Jahal langsung menemui Abu Thalib. Abu Thalib ini pimpinan, ya, karena semenjak wafatnya Abdul Muthalib, ya, semenjak wafatnya Abdul Muthalib yang merupakan pimpinan Bani Hashim, kala itu kepemimpinan diserahkan kepada anaknya yang bernama Abu Thalib. Ya, makanya kenapa Abu Lahab, sama-sama paman Nabi nih, begitu benci dengan Abu Thalib. Ya, karena Abu Lahab ini memiliki istri Ummu Jamil yang dia itu provokator. Tadinya Abu Lahab ini Abdul Uzza namanya, Abdul Uzza nama aslinya itu. Dia baik-baik saja dengan saudaranya yang lain, baik dengan bapaknya, baik bahkan dengan ponakannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu orang yang paling sayang dan cinta kepada Nabi. Ya, tapi karena peran istrinya yang selalu ngomporin, gitu kan, yang selalu memprovokasi, akhirnya jadi buruk. Gitu. Makanya peran pasangan itu sangat menentukan. Singkat cerita, begitu Abdul Muthalib ini memberikan tampuk pimpinan kepada Abu Thalib, istrinya Abu Lahab itu nggak terima. Kamu yang lebih tua, kamu yang lebih berhak, kamu yang lebih kaya, kamu. Itu sesungguhnya ayahmu itu begini-begini nih. Pokoknya begitulah. Akhirnya sifat buruknya keluar. Sehingga memusuhi Abu Thalib. Lalu Abu Jahal datang kepada Abu Thalib. Wahai Abu Thalib, tekan ponakanmu. Kondisi sukumu sedang susah. Sukumu tidak lagi memiliki pamor tinggi. Sukumu mulai ditinggalkan. Ya. Tidak ada lagi yang percaya ketika ingin menitipkan barang dagangan. Bahkan yang tadinya memuliakan sukumu, tetapi kabilahmu, tapi sekarang sudah mulai ada orang yang berani untuk menghina, ada orang yang berani untuk mencemooh. Padahal buat orang Arab namanya menghina dan mencemooh itu berat. Ya.
Maka tolonglah, sebabnya ini kamu udah tahu, sebabnya ini adalah ponakanmu. Daripada kamu dapat rongrongan dari kabilahmu, yang kamu tahu juga banyak juga yang gak suka dengan kamu menjadi pemimpin, nanti jadi hal-hal yang tidak baik, maka sampaikan kepada ponakanmu, saya punya tawaran yang bagus, saya punya tawaran yang baik. Andai ponakanmu nerima, bagus itu. Bagus untuk ponakanmu, bagus untuk kabilahmu, bagus untuk kamu juga sebagai pemimpin kabilah. Saya bisa organisir orang-orang yang selama ini dari kabilah-kabilah lain menyudutkan kabilahmu, nanti akan bersamamu lagi dan akan bersama-sama menaikkan kabilah. Lalu Abu Thalib kala itu bertanya, apa tawarannya? Mungkin bisa saya sampaikan kepada ponakan saya. Abu Jahal bilang, tawarannya tinggalkan apa yang dia dakwahkan, apa yang dia serukan tinggalkan. Ini sudah hampir 7 tahun dia mencelak berhala kita. Sudah hampir 7 tahun dia merusak adat istiadat kita. Sudah hampir 7 tahun mencela perbuatan yang selama ini tidak ada masalah, akhirnya menjadi masalah. Para pimpinan Quraisy dulu Bapak Ibu, itu kalau namanya dagang bohong itu biasa. Tiba-tiba datang Nabi bilang kalau itu adalah kezoliman, padahal itu cara mereka untuk memperkaya diri. Zolimin orang, ngambil harta sembarangan biasa. Dia bikin aturan supaya caranya bagaimana dia kaya, biasa. Tapi tiba-tiba datang Nabi mengatakan itu nggak boleh, itu menipu. Belum lagi hal-hal yang lain. Walau kala itu khamar belum diharamkan, tetapi Nabi seolah memberikan isyarat bahwa itu perbuatan buruk. Lalu melarang zina, merubah model pernikahan. Dulu orang jahiliyah itu menikah bukan cuma satu model, Pak. Ya. Model menikah yang masih ada, yang ada di jahiliyah, yang di ACC oleh Islam, itu yang sama dengan kita. Yang ketika menikah ada rukun dan syaratnya, harus ada wali, ada saksi, ada ijab kabul, ya, ada mahar gitu. Kalau dulu model itu salah satu dari model pernikahan yang lain. Ada pernikahan yang lain itu, ini wanita dia zina dulu dengan 5 atau 10 laki-laki. Ya. Begitu dia punya anak, baru ketika anaknya lahir, dia sebut namanya yang sudah berzina dengan dia siapa aja. Oh, ada 10 orang, panggil 10-10-nya. Terus gimana untuk menentukan? Diambil anak itu, dilihat yang paling mirip. Kalau mirip dengan fulan, berarti fulan langsung jadi suaminya. Ada yang begitu. Ya. Itu model jahiliyah begitu. Ada lagi nanti apa lagi itu modelnya itu ya. Iya, satu begitu. Terus ada lagi yang kalau sekarang yang sudah diharamkan juga, nikah mut'ah. Ketemu sama orang di pasar, kelihatannya senang, langsung bilang nikah yuk, ayo 2 malam ya. Iya, udah nikah gitu. Jadi nikah 2 malam ya. Ada yang model begitu, ada lagi yang lain-lain lagi ya. Macam-macam. Ada nikah itu yang kayak jual beli, coba dulu ya 3 hari, kalau cocok oke, kalau enggak lepas ya. Ternyata enggak cocok, ya sudah, nanti coba lagi yang lain. Jadi nikah itu ada namanya khiyar, pilihan. Enggak. Islam melarang itu semua. Itu yang biasa dulu, zaman dulu biasa. Tiba-tiba datang Nabi Muhammad SAW yang model begitu tidak diperbolehkan. Kan marah mereka. Loh, ini apa ini? Kita biasa, tiba-tiba ini ada orang, makanya semua marah. Oleh karena itu ini mereka berusaha bagaimana caranya Nabi ini menghentikan ini. Apa yang didakwahkan tentang Islam ini stop. Karena bukan hanya sekedar perkara, kalau di awal perkaranya hanya sekedar apa? Melarang orang-orang untuk menyembah selain Allah. Tapi lama-lama kesini ada segala budaya jahiliyahnya orang-orang Quraisy ternyata dilarang juga. Nggak boleh begini, nggak boleh begini, nggak boleh begini. Oh, lama-lama takut mereka ya, kalau semua ternyata
dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Maka mereka meminta betul, kalau bisa stop, jangan lagi lah. Akhirnya Abu Thalib, paman Nabi, datang kepada Nabi, memberikan tawarannya si Abu Jahal. Muhammad, kata pamannya, kamu tahu kondisi sekarang ini Bani Hashim sedang terdesak. Bani Hashim sedang jadi omongan. Kabilah kita seolah orang sudah tidak lagi menghormati seperti dulu. Begini nih. Kalau bahasa kita sekarang itu, kalau orang sering ngomong di tahun politik begini, elektabilitasnya lagi turun. Nah, gitu. Kabilah kita ini elektabilitasnya lagi turun drastis. Gampangnya begitu aja. Nah, ini Abu Jahal datang nawarkan. Supaya apa? Supaya semuanya kembali seperti sedia kala. Nabi kala itu bertanya kepada pamannya, yang ditawarkan oleh Abu Jahal apa, paman? Abu Jahal menawarkan, engkau akan diberi apa yang engkau mau. Kalau engkau ingin menikah dengan wanita cantik, maka akan dikumpulkan semua wanita cantik yang ada di Mekah, bahkan di Arab, untuk kau nikahi. Kalau sementara ini engkau menginginkan jabatan, maka kami sepakat, Abu Jahal yang akan mengkoordinir itu semua kepala-kepala suku, agar menyerahkan semua jabatan tertinggi dalam setiap kabilah mereka kepadamu, jadi engkau menjadi pemimpin tertinggi di Mekah. Dan jika engkau menginginkan harta, maka semua harta yang ada dari penduduk Mekah ini akan dikumpulkan dan akan diserahkan padamu. Itu yang disampaikan Abu Jahal. Nabi SAW mengatakan, lalu untuk apa dia berikan tawaran itu? Kalau dia beri tawaran itu, dia akan meminta apa dari kami? Lalu pamannya mengatakan, Abu Jahal meminta engkau menghentikan dakwah ini. Engkau menghentikan apa yang engkau serukan. Kalau memang yang kau dakwahkan atau yang kau serukan itu tujuannya adalah wanita, mereka siap mengumpulkan wanita cantik. Kalau tujuannya harta, mereka siap mengumpulkan harta. Kalau tujuannya itu adalah kekuasaan, mereka siap memberikan semua kekuasaan tertinggi padamu. Tapi hentikan. Tadi yang saya sampaikan ya, mereka rela untuk memberikan itu karena mereka sudah terbiasa dengan segala budaya jahiliyah yang tadi saya sebutkan. Tiba-tiba semuanya dilarang. Ya, maka mereka seolah tidak sanggup ini kalau nanti ternyata apa yang disampaikan oleh Nabi ini ternyata diterima oleh banyak orang. Ya. Maka mereka rela berkorban untuk itu. Mendengar apa yang disampaikan oleh pamannya bahwa Abu Jahal akan memberikan tawaran wanita, tawaran tahta, tawaran harta, dengan syarat meninggalkan dakwah, maka Nabi SAW menyampaikan kepada pamannya, wahai paman, andai aku diberi matahari di sebelah kananku, di tangan kananku aku diberi matahari, di sebelah kiriku aku diberi bulan, lalu aku diminta untuk meninggalkan dakwah ini, mataraktu, kata Nabi, tidak akan pernah aku tinggalkan sampai Allah memberikan di antara dua, aku mati karenanya atau aku diberikan jalan untuk bisa menyampaikannya. Jadi Nabi mengatakan, wahai paman, bukan cuman wanita Arab, bukan cuman hartanya Quraisy, bukan cuman tampuk pimpinannya Mekah, bahkan sampai kalau matahari ini dikasih, matahari dikasih matahari, di sebelah tangan kanan dikasih matahari, di tangan sebelah kiri dikasih bulan untuk meninggalkan dakwah ini, mustahil, tidak akan pernah aku tinggalkan. Maka kala itu
pamannya menyampaikan lagi kepada Abu Talib. Mohon maaf, Abu Talib pamannya menyampaikan kepada siapa? Abu Jahal. Nggak bisa. Aku sudah sampaikan apa yang kamu minta, ponakanku nggak terima. Wahai Abu Talib, pikirkan lagi ini. Kalau enggak akan hilang itu nama baik kabilahmu. Bahkan mungkin nanti semua akan memerangi kabilahmu. Pikirkan lagi untuk kebaikan orang Quraisy. Pikirkan untuk kebaikan kabilahmu. Maka Abu Talib yang betul-betul mengetahui bagaimana posisi ponakannya, kala itu langsung saja mengatakan, tidak. Aku melihat ponakanku berdiri tegak, bahkan lebih tegak daripada karang, lebih tegak daripada gunung. Akhirnya Abu Jahal merasa kalau lewat Abu Talib kayaknya susah. Ya sudah kalau gitu. Nggak berhenti Abu Jahal. Ya, Abu Jahal tidak berhenti. Pikir, jangan lewat Abu Talib lah. Jangan lewat pamannya. Lewat siapa kira-kira? Lewat siapa? Hah? Pamannya yang paling dekat aja nggak bisa, berarti nggak ada yang bisa dilewati lagi. Langsung Abu Jahal temui Nabi. Kalau gitu langsung harus ketemu orangnya ini, kata Abu Jahal begitu. Betul. Ya. Ditemuilah Nabi Muhammad SAW. Zaman dulu belum ada wartawan, Pak. Jadi pertemuannya itu tidak diekspos. Kalau zaman sekarang ada orang ketemu dengan siapa gitu aja langsung viral. Ternyata ini ketemu dengan ono. Dulu mah nggak ada. Ketemu Abu Jahal dengan Nabi satu meja. Langsung Abu Jahal bilang, wahai Muhammad, aku sudah mendengar apa yang disampaikan pamanmu. Lalu Nabi mengatakan, aku pun sudah menjawab tawaranmu. Kalau memang kau memberikan tawaran yang sama, maka percuma. Maka percuma. Kata Abu Jahal, bukan, tawaran ini berbeda. Tawaran yang aku sampaikan jauh lebih bagus. Dan aku yakin kau menerima. Aku yakin. Makanya aku langsung menemuimu. Maka Nabi SAW kala itu memberikan kesempatan. Nabi mengatakan, apa tawaran? Tawarannya apa? Langsung Abu Jahal memulai dengan kalimat manisnya, bahwa dakwahmu itu ada baiknya juga. Dakwahmu itu mengingatkan kita juga kalau ternyata menipu itu nggak bagus. Dakwahmu itu ternyata menolong juga, karena orang-orang yang selama ini terzolimi akhirnya terbantu, dan itu sesungguhnya selaras juga dengan apa yang diinginkan oleh leluhur kita orang-orang Quraisy. Ingin menegakkan keadilan, ingin menyebarkan kebaikan, menumpas kezaliman. Maka mudah-mudahan kau terima tawaranku ini. Nabi mengatakan, apa tawaranmu? Bagaimana kalau kita bikin supaya adil dan merasakan? Sehari kami menjadi pengikutmu, dan sehari engkau menjadi pengikut kami. Wah, gitu. Jadi gampangnya sehari Islam, sehari kafir. Jadi kalau Islam semuanya jadi Islam, yang disembah hanya Allah, tidak ada lagi zina-zina, tidak ada lagi menipu, tidak ada lagi apa. Tapi begitu besok kayak ganjil genap, Pak. Begitu masuk hari berikutnya semuanya ikut jahiliyahnya Quraisy. Quraisy seolah ingin menyampaikan sebenarnya mulut manisnya Abu Jahal seolah awal memuji Nabi, ya kan? Bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi begini. Tapi Abu Jahal masih yakin gitu. Kalau yang disampaikan oleh Nabi ini di belakangnya ada sihir yang membuat semua orang itu terpikat. Abu Jahal pengen kalau orang merasakan lagi budaya jahiliyah mereka akan balik. Karena contoh tadi, kalau dilihat dari nafsu, lebih baik
nikah satu cara aja apa dengan macam-macam cara yang tadi? Ya. Kalau dari nafsu mungkin lebih enak budaya jahiliyah, cara dagang, nggak perlu ada aturan, bebas, yang penting dapat duit kaya, atau dengan aturan. Secara nafsu pilih nggak ada aturan. Terus yang lain-lain lagi itu, ya. Macam-macamnya begitu. Maka Abu Jahal merasa bahwa ini masih ada kemungkinan orang-orang akan berbalik ketika merasakan itu. Dan kala itu Nabi pun berpikir, kalau sehari muslim, sehari kafir bisa diatur. Nabi di saat hari mereka semua menjadi Islam akan memanfaatkan untuk dakwah. Seharian full diminta sahabatnya dakwah, dan Nabi yakin sahabatnya yang sudah masuk ke dalam Islam tidak akan balik dengan jahiliyahnya. Yakin. Maka Nabi berpikir ini kesempatan. Ya. Satu sisi Abu Jahal yang memberikan tawaran ini berpikir ini kesempatan, Nabi juga berpikir apa? Ini kesempatan. Biasanya kita kalau lagi datang ke depan Ka'bah lalu kita menyampaikan itu, ya, menyampaikan apa? Dakwah dipukuli, menyampaikan tentang Islam dipukuli. Sekarang berarti ada kesempatan enggak nih? Seharian full kita bebas, seharian full. Jadi antara Abu Jahal dan Nabi kala itu memiliki pikiran yang sama. Ini bisa untuk dua-duanya, ya. Maka Nabi SAW tidak serta-merta menolak seperti yang tadi di awal yang disampaikan tawaran kepada pamannya. Kalau ini Nabi minta waktu, beri saya waktu berpikir, ya. Beri saya waktu berpikir. Abu Jahal mengatakan, tapi jangan lama-lama, biar segera kita sampaikan kalau memang ini kita sepakat. Maka tatkala Nabi ingin beranjak, Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya, "Qul ya ayyuhal kafirun." Surah Al-Kafirun, ya, menegaskan, katakan wahai Muhammad kepada mereka orang kafir. Udah gak pakai mikir lagi, udah langsung katakan. Nah, inilah dia asbabun nuzulnya surah Al-Kafirun, bahwa engkau tidak akan menyembah Tuhan mereka dan mereka tidak akan menyembah Allah. Diulangi 2 kali. Karena apa? Karena di awal Nabi punya pikiran apa? Ini ada kebaikan. Engkau tidak akan menyembah dan mereka tidak akan menyembah. Tidak ada ganti-ganti agama. Kalau agama Islam Muslim, bagi Muslim sudah Muslim, final. Gak ada besoknya mau ganti kafir, gak ada. Maka disebut di akhirnya lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, pakai, nggak perlu ganti-ganti. Nggak perlu kamu masuk sehari ke Islam lalu balik lagi sehari kafir, nggak perlu. Waliyadin, dan bagiku juga ada agamaku. Langsung Nabi belum sempat keluar dari ruangan, masuk lagi dan mengatakan kepada Abu Jahal, Abu Jahal, tidak jadi. Tak ada lagi fikir-fikir, tawar-tawar, tidak ada. Dibacakanlah ayat surah Al-Kafirun. Ya, bisa kebayang gitu gimana Abu Jahal yang tadi merasa ada harapan, ya, yang tadi merasa ada kemungkinan, tapi tiba-tiba tertolak. Udah akhirnya pulang. Walaupun Abu Jahal mengatakan, wahai Muhammad, kau minta waktu, silahkan difikirkan dulu, pulang lagi. Kalau memang mau ada keinginan untuk dimusyawarahkan dengan yang lain dari sahabat-sahabatmu, silakan. Qul ya ayyuhal kafirun. Terus disampaikan, qul ya ayyuhal kafirun. Ayat itu saja yang dibaca. Sampai akhirnya marah Abu Jahal. Kalau begitu wahai Muhammad, tunggu apa yang kami lakukan padamu. Betul. Keluar ini Abu Jahal, Nabi pulang. Ya, Nabi pulang dan mendapatkan apa? Mendapatkan satu wasiatnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang itu akhirnya juga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Nah, banyak orang di luar sana kan yang tidak sepaham dengan Islam, seolah ingin membuat kaum muslimin ini sedikit agak luas lah. Udahlah, kita mau mencoba untuk 50-50, untuk mencoba untuk ya sama-sama untung lah.
Kalau kami juga tidak menghinamu, tapi kamu jangan menghina kami. Kalau kami baik, ya kami juga minta kamu baik. Kalau kamu segala macam. Yang akhirnya tidak jelas batas antara halal dan haram. Kalau masalah toleransi, kita toleransi. Kalau masalah baik, kita baik. Karena agama kita mengajarkan itu. Tetapi ketika mencampur adukkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah agama, itu yang tidak diperbolehkan. Ya, jangan sampai hari Jumat saya boleh nggak ikut sholat Jumat. Nanti tapi hari Sabtu kamu ke sinagog, hari Ahad kamu ke gereja, hari Senin kamu ke sini, hari ini. Jadi kita 7 hari punya 7 agama. 7 hari punya 7 agama, nggak begitu. Ya, ini pentingnya. Memang kalau dilihat dari segi kacamata manusia mungkin bagus-bagus gitu kan. Oh, ini bisa juga, ini ada nilai yang bisa sama-sama saling menyampaikan dakwah apa segala macam. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah tegaskan. Nah, orang-orang kafir Quraisy pulang dia, Abu Jahal pulang. Udah, ini nggak mungkin lah. Mustahil. Kalau kita ingin membujuk lagi dah. Segala cara udah, melalui pamannya sudah, langsung datang sudah, segala macam upaya dah. Lalu apa? Udah, sekalian aja jatuhkan Bani Hashim, jatuhkan. Ya, akhirnya kembali dimainkan peran politik, jatuh betul Bani Hashim. Yang tadinya dia ada di puncak, tiba-tiba di bawah, ya, tiba-tiba semua orang menghina, menzalimi segala macam. Tapi ini hanya perannya Abu Jahal itu, memainkan peran politik. Ya. Ketika Bani Hashim ini sudah tidak lagi bisa berkutik apa segala macam, baru Abu Jahal seolah menjadi pahlawan. Wahai Bani Hashim, sesungguhnya kehancuran kabilah kalian ini sebabnya adalah Muhammad dan pengikutnya. Sebabnya adalah Muhammad dan pengikutnya. Saya bisa untuk kembali membuat kabilahmu ini naik. Bisa. Ya. Tetapi memang kita harus korbankan yang menjadi penyebab. Berarti yang menjadi penyebab siapa? Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Saya harap kalian-kalian yang masih sepakat dengan saya dan tidak menjadi pengikutnya Muhammad ada di pihak saya. Mereka setuju, langsung setuju. Yang tidak menjadi pengikut Nabi setuju. Setuju. Kami setuju dengan Abu Jahal ini. Karena kalau begini terus susah hidup kami. Kami dikucilkan. Ya. Kami tidak ada lagi yang mau dagang dengan kami. Kami bahkan tidak ada yang mau negor. Kami segala macam. Kami dihinakan. Kami ini kabilah tinggi. Akhirnya karena sebahagian dari Bani Hashim itu setuju dengan Abu Jahal barulah ya, memainkan lagi itu makar. Apa dia makarnya? Memboikot Nabi. Udah begini sajalah. Ini yang membuat kalian itu dikucilkan, yang membuat kalian itu miskin, yang membuat kalian itu susah, yang membuat kalian adalah Muhammad dan kelompoknya. Maka saya akan mengajak orang-orang yang ada di seputaran Mekah ini dan akan mengeluarkan putusan. Apa dia putusannya? Memboikot, mengembargo, mengucilkan, mengasingkan Muhammad dan sahabatnya. Ya, jadi kalau mau langsung dibunuh Bapak Ibu nggak bisa. Walaupun Bani Hashim itu benci dengan Nabi Muhammad yang tidak muslim ya, atau tidak suka lah dengan Nabi Muhammad yang tidak muslim, tapi kalau nanti Nabi Muhammad dibunuh mereka nggak terima, bisa perang. Kalau langsung maka nggak bisa, langsung dibunuh nggak bisa. Apalagi pengikutnya juga sudah lumayan kala itu. Belum lagi di situ masih ada Khadijah radhiyallahu anha dan ada pamannya Abu Thalib, maka berat kalau langsung. Akhirnya Abu Jahal memainkan peran tadi, dikucilkan, diasingkan di satu tempat yang nanti ketika diasingkan itu, satu, tidak boleh ada orang antar makanan. Dua, tidak boleh ada orang yang berjual beli. Tiga, tidak boleh ada orang yang mengunjungi. Ya, terus begitu ya.
yang intinya sebenarnya akan membunuh tapi pelan-pelan. Bagaimana tinggal dikucilkan, diasingkan di sebuah lembah, lembahnya belum dipilih, nanti dipilih satu lembah. Ini semua yang menjadi pengikut Nabi SAW harus tinggal di situ. Mereka nggak boleh pulang ke Mekah, dan orang yang dari Mekah tidak boleh ada yang datang ke sana. Nggak boleh ada yang antar makan, nggak boleh ada yang komunikasi, nggak boleh ada yang silaturahmi, nggak boleh ada yang bantu, nggak boleh ada yang dagang, nggak boleh. Kalau kelihatan ada tukang bubur lewat di situ, kalau zaman sekarang, jangan dulu nggak ada, nggak boleh. Akhirnya mereka setuju, ya sudahlah, memang mau nggak mau kita harus ada yang dikorbankan. Tadinya paman Nabi SAW, paman Nabi Abu Thalib, wah paling kencang untuk menolak, nggak bisa. Bagaimana kesalahan itu diberikan kepada ponakan saya? Kalau Bani Hashim ini ternyata namanya turun, maka yang harus disalahkan saya sebagai pemimpin, bukan ponakan. Terus melawan, tapi ternyata kalah. Abu Thalib tidak bisa melawan arus deras itu. Ya, Abu Thalib tidak bisa melawan pimpinan-pimpinan Quraisy yang lain yang seolah memojokkan Nabi. Akhirnya mau tidak mau mengikuti. Ditulislah itu perjanjian, pemboikotan itu, ya, pengasingan itu. Ditulis di atas kulit, bukan kertas, kulit. Dipilih kulit terbaik. Lalu ditulislah perjanjian itu, bahwa Muhammad dan pengikutnya mulai dari saat ini mereka harus pergi ke lembah. Lembah itu diberi nama Lembah Abu Thalib. Karena sejarahnya di antara riwayat yang disampaikan, kenapa kok lembahnya Abu Thalib? Abu Thalib ini kan berarti paman Nabi ya. Karena di saat mereka itu sedang kumpul, ini Muhammad dan pengikutnya mau diasingkan kemana ini? Abu Jahal memainkan makarnya, dipilih tempat paling gersang. Kata Abu Jahal, sono. Yang lain oke-oke aja. Abu Thalib enggak, jangan. Abu Thalib tahu kalau diasingkan di situ, wah ini bahaya. Bisa dengan cepat ini seluruh kaum muslimin meregang nyawa. Terus bagaimana? Abu Thalib bilang, tempat saya aja. Ada, saya punya lembah juga. Dia biarkan ponakan saya dan semua pengikutnya diasingkan di sana. Makanya tempatnya namanya Syi'ab Abu Thalib, lembahnya Abu Thalib. Tempatnya kalau dari Ka'bah atau dari Mekah atau dari Masjidil Haram ke arah timur, nggak jauh sebenarnya kalau zaman sekarang. Kalau zaman dulu lumayan, ada satu lembah tuh di sebelah timur, ya, tempat di mana dulu Nabi SAW, sekarang udah jadi pemukiman. Bagusnya memang sebenarnya tempat-tempat yang bersejarah begini tidak semuanya itu dihilangkan. Jadi kalau misalkan kita lagi datang ke Mekah gitu, karena ini tempat Nabi pernah tinggal hampir 3 tahun, Pak. 3 tahun. Ya, tempat bersejarah di mana dulu darah para sahabat Nabi itu sampai, ya, nanti kita akan cerita bagaimana itu mengerikannya pengasingan itu. Akhirnya ditandatangani. Tetapi yang berat tadi awalnya Abu Thalib, hanya memang tidak bisa dia melawan adalah persyaratan atau apa bahasanya, masa pengasingan itu yang tidak masuk di akal menurut Abu Thalib. Karena masa pengasingannya bukan setahun 2 tahun. Masa pengasingannya bukan 10-20 tahun. Masa pengasingannya sampai perjanjian itu rusak dimakan raya. Bagaimana kulit rusak? Berapa lama tuh kulit rusak? Saya punya sepatu kulit tuh, ada yang sampai 10 tahun belum rusak. Itu di Indonesia yang lembab. Nah di Arab kering, Pak. Kalau di Indonesia lembab, kulit masih ada jamur. Kalau digantung aja, ya. Kulit masih bisa apa? Ya mungkin kalau digantung aja. Tapi ini kan satu Arab kering, susah jamuran. Makanya kalau ada orang punya penyakit kulit yang disebabkan jamur, Pak. Penyakit kulit yang disebabkan jamur itu apa, Pak?
panu misalkan. Itu kalau ke Arab sembuh. Ke Arab sembuh. Kenapa? Di sana nggak ada lembab-lembab, itu nggak ada. Jadi gampang obatnya. Bagi yang jamuran, umroh aja. Ya. Barang 2-3 bulan pulang sembuh. Di sana sembuh, pulang jamuran lagi. Makanya di sana nggak ada obat panu, obat kadas, kurap, nggak ada di sana. Kenapa? Lembab. Ini kaki saya yang biasa kalau di sini agak sedikit ada kendala di bawah ini karena kulit ngelupas segala macam karena lembab gitu. Begitu di Mekah, begitu di Arab lah pokoknya, itu sembuh. Nggak pakai obat. Kenapa? Di sana kering. Jadi yang begitu-begitu. Nah ini bayangkan kulit yang sudah dipilih dari kulit yang terbaik, mungkin sudah dikeringkan, dihabiskan airnya oleh dia, lalu ditempel di daerah begitu. Kapan mau rusak? Nggak rusak. Kecuali orang yang diasingkan itu yang meninggal. Itu yang dilawan pertama oleh Abu Thalib tapi nggak mampu. Akhirnya dijalankan. Kala itu Nabi SAW dipanggil dengan semua kaum muslimin dan itu sudah disepakati. Jadi Nabi nggak bisa ngelawan juga. Makanya ada yang tanya, kenapa kok nggak melawan? Kan bisa juga melawan karena jumlahnya sudah lumayan. Ini nggak, sudah tadi yang sudah saya sampaikan, permainan sisi politik yang dimainkan oleh Abu Jahal itu memang luar biasa. Susah untuk dilawan karena semua penduduk Mekah kala itu sudah berada pada posisinya Abu Jahal. Akhirnya ngikut aja dah, kumpulkan semua, tidak boleh bawa barang kecuali yang hanya bisa diangkat oleh tangan. Gak boleh bawa onta, gak boleh bawa pembantu budaknya, gak boleh bawa gerobak, gak boleh. Pokoknya kalau mau bawa aja yang bisa dibawa oleh tangan. Kala itu ada pengikut Nabi SAW yang diberikan pilihan oleh Quraisy untuk boleh ikut pengasingan, kalau enggak juga enggak apa-apa. Yang lain enggak boleh. Yang lain harus diasingkan. Kecuali satu. Siapa beliau? Beliau adalah Khadijah radhiyallahu anha. Karena kala itu Khadijah masih relatif perdagangannya maju. Maka Quraisy memberikan pilihan pada Khadijah. Kalau mau tetap tinggal, nggak apa-apa di Mekah, nggak usah ikut. Tapi apa yang disampaikan oleh Khadijah, jauh lebih bahagia aku menyertai suamiku dalam dakwahnya, walau aku di tempat yang paling sulit. Karena Khadijah pasti akan yang paling sulit. Khadijah itu orang kaya, dari lahir sudah kaya, itu Khadijah. Bahkan sampai detik itu aja, udah 7 tahun dakwah Nabi, harta beliau itu ya memang berkurang drastis, tapi masih tetap kaya. Masih tetap kaya. Bagaimana harus pergi dari tempat yang biasa beliau tinggal, harus tidur di lembah. Gak boleh bawa tenda, gak boleh bawa. Berarti apa? Akan tidur di bawah pohon-pohon, akan tidur mungkin di celah-celah batu, akan tidur. Yang biasanya masih ada tempat tidur. Susah, pasti akan susah. Tapi beliau ikut. Makanya nanti ini pengasingan ini membuat beliau itu sakit keras. Yang tadinya begitu berangkat masih sehat, begitu pulang dari pengasingan sakit keras, dan akhirnya nanti tidak lama dari pengasingan itu beliau meninggal dunia. Ya. Makanya pengasingan ini betul-betul bersejarah sebenarnya. Ya, bersejarah, tempatnya juga harusnya karena nggak jauh. Nah, kalau umpama kita datangi akan sedikit banyak mengambil ibrah dan hikmah. Akhirnya berangkat. Perjanjian ditempel di mana? Ditempel di dalam Ka'bah. Ditempel di dalam Ka'bah. Kaum muslimin, Nabi dan para sahabat berangkat. Begitu sampai di sana, dijalanilah hari. Kalau hari pertama, kedua masih oke. Setahun berlalu, wah ini mulai berat. Makanan sudah gimana? Lah kok bisa bertahan begitu Ustaz? Ada beberapa orang-orang Quraisy yang gak sampai hati Pak, melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy sendiri. Oh ini kejam ini. Bagaimana? Karena ternyata yang kaum muslimin yang berangkat ke sana kan dia pasti punya saudara, walaupun dia belum Islam. Punya paman, punya bibi, punya ponakan, punya sepupu. Itu aja yang akhirnya ada beberapa yang diam-diam ngasih bantuan, diam-diam ngasih bantuan. Setahun pertama masih bertahan dengan begitu. Tapi Quraisy juga tahu, ini kok setahun masih aja
Belum ada informasi yang meninggal, belum ada, masih aja mereka kuat. Oh, ternyata mata-mata Quraisy ketika dipasang itu ternyata dianterin makanan, itu ternyata dianterin terus dianterin. Maka Quraisy menjaga dengan pasukan. Ketangkap, langsung disidang, ketangkap, disidang. Masuk tahun kedua berat. Ya. Masuk tahun kedua tidak ada lagi yang mengantar. Walaupun ada sangat sedikit sekali. Akhirnya masih ada beberapa itu di tahun kedua sampai dihukum berat oleh Quraisy. Masuk tahun ketiga nggak ada sama sekali. Disitulah masa berat. Sampai para sahabat itu harus makan rumput yang baru tumbuh. Karena nggak ada makanan. Rumput yang baru tumbuh dimakan. Sulit. Banyak yang sakit. Air nggak ada. Di lembah. Seolah Abu Jahal sudah menyiapkan pesta poranya, karena mata-matanya juga dipasang di sana. Mereka semua udah 80% sakit, 80% tinggal menunggu waktu, udah nggak bisa apa-apa lagi. Maka di situ Abu Thalib mulai panik. Gimana ini? Kalau tahun pertama masih banyak yang mengantar makanan, masih aman. Ini enggak lagi. Tahun kedua apalagi, ini masuk tahun ketiga, wah. Dengan berita banyak yang sudah sakit, apa segala macam, bahkan Nabi, bahkan para sahabat kala itu sampai nggak keluar air kencing, Pak. Mau buang air kecil itu nggak bisa keluar lagi. Kenapa? Nggak ada. Mau buang air kecil apa? Saking nggak ada yang dikonsumsi. Ya. Luar biasa. Ada yang sampai kulit itu saking keringnya, itu kayak daun diremuk. Jadi ketika lagi megang main-main kulit, tiba-tiba kulitnya daun dan keluar darah. Mengerikan. Abu Thalib kala itu panik, bingung luar biasa. Ya, di tahun ketiga ini. Sampai akhirnya bolak-balik terus tiap hari seperti orang yang seperti orang yang nggak waras lah gitu. Bolak-balik ngeliatin Ka'bah, masuk ke dalam. Lalu datang ke perkumpulan orang-orang Quraisy. Ketahuilah orang Quraisy, yang kalian lakukan adalah kekejaman yang luar biasa, kezaliman. Sadarlah. Balik lagi, orang Quraisy hanya mengatakan, kami nggak bisa melakukan apa-apa. Yang perjanjian yang sudah kita sepakat, hanya ada satu cara saja. Apa dia? Tuh, lihat aja perjanjiannya. Kalau perjanjiannya sudah rusak, ya oke, kita selesaikan. Tapi kalau belum, maka Abu Thalib berangkat lagi menuju ke Ka'bah. Dilihat masih, gimana mau rusak? Dilihat-lihat kulitnya, gimana mau rusak? Susah ini rusaknya. Balik lagi ketika ada pertemuan rutin Quraisy, datang lagi, wahai Quraisy, kalian tidak sadar bahwa di sana ada ponakan kalian, di sana ada sepupu kalian, di sana ada paman kalian, di sana ada saudara kalian. Abu Jahal yang langsung berdiri. Udah Abu Thalib, tidak. Sekali tidak. Apa yang kita jalankan, yaitu yang kita, apa yang kita sepakati, yaitu yang kita jalankan. Tiba-tiba, apa tiba-tibanya? Kita lanjutkan di bulan depan ya. Karena ini sudah bel syuruk. Saya buka masih ada menuju ke sholat, kita kan ada 10 menit. Kalau ada pertanyaan mungkin biasanya ada yang tanya. Ya silakan. Ingatkan saya ya, nanti bulan depan sampai di tiba-tiba. Jadi begitu datang saya selesai pembukaan langsung tiba-tiba. Ya, Bapak silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, terima kasih. Yang kedua, tempat lahir Rasulullah. Ya. Itu apakah di rumah Abdul Muttalib atau di rumah ibunya tersendiri, atau di rumahnya Abu Thalib? Satu. Yang kedua, Abu Lahab dan Abu Jahal satu orang yang sama atau berbeda? Okay.
Ya, sudah. Dua pertanyaan. Yang pertama, apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di rumah kakeknya Abdul Muthalib atau di rumah ibunya Aminah atau di rumah pamannya Abu Thalib gitu ya? Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan oleh Aminah di rumahnya. Di rumahnya yang dibangun bersama dengan suaminya Abdullah. Nabi lahir di situ. Yang sekarang beberapa menyebutkan, karena sekarang udah rumahnya udah nggak ada kan, rumahnya beberapa menyebutkan rumahnya lokasinya dijadikan perpustakaan, lokasinya bukan rumahnya tapi lokasinya. Kalau rumahnya sudah nggak ada, bangunannya sudah hancur, sekarang menjadi perpustakaan. Yang ada berarti di mana itu ya sisinya? Dekat Mina, dekat Safa Marwa itu yang di arah sana, ya. Arah Safa Marwa ke sana. Saya arah utara atau arah mana itu? Situlah pokoknya. Ada gampang kalau ke sana, ada perpustakaan di sebelahnya Safa dan Marwa. Ya, di dekat kita sa'i, ya, itu. Ke arah keluar, nah itulah dia lokasi di mana dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Di rumah ibunya. Bukan di rumah kakeknya. Apalagi di rumah pamannya, kala itu pamannya belum, Abu Thalib belum. Yang kedua pertanyaannya, apakah Abu Jahal dan Abu Lahab sama? Beda. Abu Lahab nama aslinya Abdul Uzza, ini paman Nabi. Paman satu ayah beda ibu, paman Nabi, ya. Tetapi paman Nabi yang secara pribadi cinta dengan Nabi, tetapi tadi yang saya sampaikan, istrinya Ummu Jamil itu begitu benci dengan keluarga-keluarganya suaminya, sehingga ini jadi kompor. Yang harusnya Abu Lahab ini, Abdul Uzza ini baik orangnya, bahkan ketika Nabi lahir aja dia yang paling gembira. Jadi ketika keponakannya lahir itu dia sampai memerdekakan budak, memotong, karena dia kaya, terkenal kaya. Walaupun kekayaannya ini dari hal-hal yang sifatnya negatif tadi. Ini agak secara ini memang agak sedikit nyeleneh Abdul Uzza ini. Maunya kalau dagang yang samar-samar. Makanya bapaknya dari awal nggak terlalu suka. Abu Thalib itu enggak. Kalau Abu Thalib ini walau dia tidak kaya tapi nggak mau hal-hal yang sifatnya agak sedikit buruk gitu, nggak mau. Kalau dagang ya udah dagang yang lurus saja, apa segala macam, nggak mau. Kalau Abu Lahab memang dia agak sedikit preman. Cuman dia ya, udah sifatnya preman tambah istrinya lagi begitu kan. Tapi dia secara pribadi dengan saudara-saudaranya nggak ada masalah awalnya. Ya, nggak ada masalah awal. Cuman karena dia punya istri yang tadi saya sampaikan, maka dia selalu memprovokasi. Kamu itu harusnya lebih berada di saudaramu, kamu itu harusnya lebih baik. Bukannya kamu orang yang paling kaya, tapi kenapa bapakmu nggak suka dengan kamu? Terus akhirnya dia sampai akhirnya kerjasama dengan Yahudi pun dia. Di saat Abdul Muthalib ingin meninggal dunia, dia merasa bahwa pimpinan akan diberikan kepada dia. Tapi ternyata diberikan kepada Abu Thalib. Maka dia makin lagi. Nah, itulah dia paman Nabi. Namanya Abu Lahab. Yang memberi nama Abu Lahab Allah Subhanahu wa taala. Nama aslinya Abdul Uzza. Lalu orang yang kedua yang tadi kita ceritakan Abu Jahal. Abu Jahal ini juga lain, orangnya lain. Abu Jahal ini tidak ada darah dengan Nabi, bahkan tidak satu kabilah. Nama aslinya Amr ibn Hisham. Panggilannya dulu Abul Hakam. Orang-orang Mekah manggil dia Abul Hakam, saking terpandangnya dia, saking pinternya. Maka disebut bapak pinter. Gampangnya begitu. Tapi oleh Nabi diganti nama panggilannya dengan Abu Jahal, bapak bodoh. Gimana nggak marah itu ya? Gelarnya bapak pintar tiba-tiba diganti oleh Nabi bapak bodoh. Atau Abu itu orang paling gitu lah. Abul Hakam orang paling pintar. Orang-orang Quraisy bilangnya orang paling pintar. Tiba-tiba Nabi bilang orang paling bodoh. Sebab apa? Sebab dia pintar, memang pintar luar biasa. Tapi dia tidak bisa menerima agama tauhid ini, jadi yang kata Nabi ini bodohnya di sini. Bagaimana dengan otaknya yang pintar? Bayangkan tadi, memainkan politik sampai bisa menjatuhkan
kabilah besar, itu kan berarti orang pintar itu. Kalau orang pintar nggak bisa. Sampai menyudutkan Nabi, sampai mampu orang Mekah semuanya yang tadi mencintai Nabi. Bahkan di situ ada Khadijah, walaupun mereka belum Islam, Bapak Ibu, orang Mekah itu walaupun belum Islam, mereka itu dengan Nabi percaya, cinta, cuman nggak mau Muslim. Itu mampu dibuat oleh Abu Jahal untuk memusuhi Nabi dan akhirnya merestui untuk diasingkan. Kalau bukan orang pintar nggak bisa kayak gitu. Ini pintar. Ya. Tapi kata Nabi, karena kepintarannya kok tidak mau menerima tentang agama tauhid yang selaras dengan fitrah manusia, itulah dia bodohnya. Maka disebut Abu Jahal. Abu bapak, Jahal bodoh. Jadi bapaknya kebodohan. Padahal gelar sebelumnya Abul Hakam, Abu bapak, Al Hakam itu pinter bahasanya itu. Maka marah, marah. Belum lagi ini ada kisah-kisah sampingan juga. Ini saingan dengan Nabi karena usianya walaupun lebih tua Abu Jahal, tapi sebenarnya nggak terpaut jauh. Banyak kalahnya dengan Nabi. Dari masa kecil main, kalau gulat kalah, dia kalah, Nabi menang. Ya, kalau ini dia kalah. Ya, untuk masalah ini terakhir dia pengen banget nikah sama Khadijah, Khadijah nggak mau. Yang dipilih Nabi. Wah, makin sakit hati lagi. Ya, banyak efeknya juga. Maka hati-hati, orang iri dengki itu bisa membuat pinter jadi bodoh. Sebab karena iri dengki. Itu berarti jawabannya, Pak. Ya. Ada lagi? Ya, satu lagi. Kita ini agama Islam itu hidup dalam mengikuti Nabi atau zamannya Nabi. Mengikuti Nabi atau zamannya Nabi. Terima kasih, Ustaz. Baik. Kita ini beragama mengikuti Nabi atau mengikuti zamannya Nabi? Ya mengikuti Nabi. Kalau mengikuti zamannya Nabi, ada Abu Jahal juga di zamannya Nabi. Berarti kalau kita mengikuti zamannya Nabi, boleh kita ngikutin Abu Jahal. Kalau ngikutin zamannya Nabi, ada Abu Lahab di sana, boleh kita. Enggak, kita bukan ngikuti zamannya, tapi mengikuti sunnahnya. Apa yang diajarkan oleh Nabi itu yang kita laksanakan, kita pakai. Ya, gitu ya Pak ya. Baik, kalau ada kesalahan saya mohon maaf dan kepada Allah mohon ampun. Insyaallah mudah-mudahan bulan depan kita mulai dari kalimat tiba. Ya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.